Halo semuanya, di sini Ibu bakal ngejelasin contoh soal hukum kekekalan momentum. Jadi di sini ada Raka Dimas sedang bermain kelereng di halamannya. Kemudian mereka tuh membentuk arenanya itu lingkaran ya, seperti biasa. Terus di dalamnya terdapat beberapa kelereng yang tersusun secara acak. Jadi Raka dan Dimas ini membuat arena berbentuk lingkaran. Terus di dalamnya itu terdapat kelereng yang disimpan secara acak, secara zigzag, jadi tidak saling berdekatan. Nah, kemudian mereka itu bermain dengan cara saling bergantian gitu, menembakkan kelereng ke arah kelereng yang ada di dalam arena. Nah, di sini tuh harus kalian perhatikan, di sini tuh ada aturan yang menyatakan setelah kelereng bertumpukan, kelereng penembak tuh kalau semisal diam di dalam lingkaran itu akan kalah. Contohnya, kan kelereng itu ditembakkan dari luar menuju ke arena. Kalau kelereng yang ditembakkan itu malah diam di tengah arena, maka kelerengnya akan kalah. Kemudian, ketika giliran Raka, nah, kelereng Raka ini masanya itu 4 gram dengan kecepatan awalnya 4 meter per sekon. Nah, di dalam arena ada beberapa kelereng target ya. Salah satunya itu ada kelereng C. Kita katakan kelereng C ini di sini ya. Ini kelereng C. Ini kelereng D. Nah, kelereng C ini punya massa yaitu 5 gram. Dan kelereng D juga punya massa. Massanya itu adalah 2 gram. Nah, semua kelereng di arena tuh memiliki kecepatan awalnya 0. Itu kecepatan awalnya mereka tidak bergerak, yaitu diam. Nah, diketahui kalau kita mau mengeluarkan kelereng C, kecepatan akhir minimal kelereng C ini tuh harus 3 meter per sekon. Jadi, kalau kelereng ini mau keluar, kelereng ini tuh harus memiliki kecepatan 3 meter per sekon agar bisa keluar arena. Nah, kalau yang kelereng D, kalau kelereng D ini mau keluar, paling minimal harus memiliki kecepatan 1,5 meter per sekon agar dapat keluar dari arena. Nah, Raka harus menentukan lebih baik dia menembak kelereng C atau menembak kelereng D agar kelereng Raka tuh ketika ditembakkan tuh kelereng Raka tuh gak diam di sini. Nah, berarti kita harus menentukan, kita harus mencari tahu ketika menembak kelereng mana, kelereng Raka itu akan tetap bergerak, tidak diam di sini. Nah, ini soal yang A. Di sini kalian meminta deskripsikan masalah. Berarti kalian ceritakan masalah yang terjadi, yaitu Raka harus menentukan kelereng mana yang akan ditembak agar kelereng yang di arena bisa keluar, terus kelereng Raka juga tidak diam di arena. Karena kalau diam di arena tadi akan kalah. Kemudian informasi apa yang bisa kalian gunakan? Informasinya jelas, yaitu kelerengnya Raka beserta massa dan kecepatannya. Kemudian kelereng C, ini massa dan kecepatan kelereng C, kecepatan akhir kelereng C. Kemudian kelereng D dengan kecepatan akhir kelereng D. Ini informasi yang bisa digunakan untuk menentukan kelereng mana yang sebaiknya ditembak oleh Raka. Kemudian, untuk soal yang kedua, itu jelaskan konsep fisika apa yang berhubungan. Nah, ini tuh erat kaitannya sama materi hukum kekekalan momentum. Nah, untuk menjawabnya, kalian jangan menuliskan hukum kekekalan momentumnya saja, tetapi harus dijelaskan hukum kekekalan momentum itu apa. Jadi, hukum kekekalan momentum itu total momentum sebelum tumpukan sama setelah tumpukan itu sama, asal tidak ada gaya luar yang bekerja. Sampai sini dulu.
Oke, kita lanjut ya. Kemudian, soal yang ke C, gimana sih caranya memutuskan pilihan kelereng yang akan ditembak oleh Raka? Nah, untuk memutuskan itu berarti kalian harus membandingkan kecepatan akhir kelereng penembak setelah mendumbuk masing-masing kelereng. Jadi kalian tuh harus menentukan kalau semisal Raka menembak kelereng C, kecepatan akhir kelereng Rakanya berapa? Kalau Raka menembak kelereng yang D, kecepatan akhir kelereng Rakanya berapa? Nah, jadi kecepatan akhir ini tuh dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi nanti tuh kelereng yang dipilih antara C atau D adalah kelereng yang setelah bertumbukan tidak menyebabkan kelereng Raka tuh diem di arena. Jadi ini untuk persamaannya. Jadi nanti ketika menjawabnya itu ada penjelasan terlebih dahulu sedikit, kemudian memasukkan rumusnya. Jadi soal C itu harus memasukkan rumus. Jadi rumusnya itu P sebelum sama dengan P sesudah. M1V1 ini tuh massa benda 1 dikali kecepatan benda 1, massa benda 2 dikali kecepatan benda 2. Nah, massa itu tidak akan berubah setelah bertumbukan. Jadi, setelah bertumbukan, M1-nya tetap M1, M2-nya tetap M2. Yang berubah itu kecepatannya. Kecepatan pertama jadi kecepatan akhir pertama. Kemudian, begitupun dengan ini. Ini merupakan rumusnya. Jadi ingat ini harus ditulis ya. Terus soal yang ke D, berapakah kecepatan akhir kelereng penembak jika Raka menembak kelereng C dan jika Raka menembak kelereng D. Nah, kita identifikasi apa yang diketahui terlebih dahulu. Tadi yang sudah diketahui itu massa kelereng Raka 4 gram. Kita konversi ke kilogram. Harus menggunakan satuan internasional. Berarti dibagi 1000 ya. Ini setelah dikonversi itu 0,004. Kemudian kecepatan awal. Ini kecepatan awal ya. 4 meter per sekon. Kemudian ini ada massa kelereng C. 5 gram dikonversi ke kilo menjadi 0,005 dibagi 1000. Terus ada massa kelereng D itu 0,002 kg. Terus kecepatan awal kelereng C, karena tadi kelereng yang di dalam arena itu awalnya kan diam ya. Jadi kecepatan awalnya itu 0 meter per sekon ya. Begitupun dengan kelereng D. Terus untuk kecepatan akhir minimal kelereng C itu kan agar bisa keluar dari arena itu 3 meter per sekon. Terus untuk kelereng D kecepatan akhirnya itu 1,5 meter per sekon. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu kecepatan akhir kelereng penembak. Di sini tuh kelereng penembak itu kelereng Raka ya. Berarti saat menumbuk kelereng C, kemudian dicari tahu juga kecepatan akhir kelereng Raka saat menumbuk kelereng D. Nah, untuk yang pertama kita akan coba menghitung kecepatan akhir kelereng Raka ketika menembak kelereng C. Kita akan menggunakan rumus persamaan yang tadi yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, untuk M1-nya berarti massa dari kelereng penembak. Di sini itu berarti massa dari kelereng Raka. Itu 0,004 kg. Terus kecepatan awalnya juga berarti kecepatan awal dari kecepatan awal 1 itu berarti kecepatan dari kelereng Raka yaitu 4 meter per sekon. Nah, untuk M2-nya karena di sini akan menembak kelereng C, maka M2-nya itu berarti massa kelereng C 0,005 kg. Dan untuk kecepatan awal dari kelereng C itu kan kelereng C ketika di arena itu kan diam ya. Berarti kecepatannya itu 0. Untuk V2 aksen atau kecepatan akhir
yang diperlukan agar kelereng C bisa keluar itu 3 meter per sekon. Kita gunakan persamaan hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Di sini dimasukkan nilainya, M1 itu 0,004, V1-nya itu 4, M2-nya yaitu 0,005, dan V2 berarti kan ini ya kecepatan awal kelereng C, yaitu yang diam itu 0. M1-nya yaitu 0,004. Nah, V1 aksen ini yang akan kita cari, yaitu kecepatan akhir kelereng raka setelah bertumbukan. Ditambah M2-nya tadi 0,005 dikali V2 aksen itu 3. 0,004 dikali 4 yaitu 0,06016. 0,005 dikali 0 itu 0, gak apa-apa, tidak usah dituliskan. Nah, ini turunkan ke bawah, 0,004 V1 aksen, 0,005 dikali 3 yaitu 0,015. Ini 0,00015 ini dipindah ruaskan ke kiri. Jadi 0,016 dikurang 0,015. Hasilnya itu 0,001. Ini diturunkan ke bawah. Terus kita akan mencari V1 aksennya. V1 aksennya berarti 0,001 dibagi dengan 0,004 hasilnya 0,25 meter per sekon. Jadi kecepatan akhir kelereng raka kalau dia menembak kelereng C itu kecepatan akhirnya 0,25 meter per sekon. Nah, selanjutnya adalah gimana nih kalau kelereng raka menembak kelereng D. Nah, M1V1-nya sama. Kita gunakan massa dan kecepatan dari kelereng raka. Terus, untuk M2V2-nya kita gunakan yang kelereng D, karena kelereng raka ini akan menembak kelereng D. Berarti M2-nya itu 0,002 kilo. Ini massa dari kelereng D ya. Terus V2-nya karena kecepatan awal kelereng D itu diam, yaitu 0,0 meter per sekon. Terus V2 aksennya, kalau kita mau ngeluarin kelereng D, berarti harus memiliki kecepatan 1,5 meter per sekon. Setelah ditumbuk tuh kelereng D itu harus punya kecepatan segini gitu. Nah, ini sama caranya gunakan persamaan dari hukum kekekalan momentum, yaitu ini dimasukkan 0,004 dikali 4 hasilnya 0,016, terus 0,002 dikali 0 hasilnya 0, ini diturunkan ke bawah, ini 0,002 dikali 1,5 sama dengan 0,003, terus ini diturunkan lagi ke bawah, ini dipindah ruaskan, 0,016 dikurang 0,003 kan berarti 0,013. Nah, kita akan mencari kecepatan akhirnya, yaitu 0,013 dibagi 0,004, yaitu 3,25. Di sini kalau kelereng raka nembak kelereng D, kecepatan akhir kelereng raka setelah bertumbukan itu 3,25 meter per sekon. Nah, menurut kalian mana nih yang menyebabkan kelereng raka masih diam di dalam arena? Yaitu pilih yang kecepatan, yaitu berarti kalian jangan pilih kecepatan akhir yang 0,25, karena ini memungkinkan kelereng raka tuh malah diam di arena. Nah, ini kan arena ya. Terus ini ada beberapa kelereng target. Kalau kita pilih yang ini, kalau raka menembak kelereng C, ada kemungkinan kelereng raka tuh bakal tetap diam di sini karena kecepatan akhir setelah menumbuk kelereng C itu hanya 0,25. Ini tuh sangat
kecil ya untuk Raka keluar dari arena, sehingga Raka harus memilih menembak lereng D karena kecepatan akhirnya besar, yaitu 3,25. Jadi ketika kelereng Raka ditembakkan menuju kelereng D, kelereng D-nya bisa keluar, kelereng Rakanya juga keluar. Jadi Raka tidak kalah gitu. Nah, di sini ada ke E ini tuh menyimpulkan kelereng manakah yang sebaiknya ditembak oleh Raka agar tidak kalah? Kemukakan kesimpulannya. Nah, jadi berdasarkan perhitungan tadi, jadi sebaiknya itu Raka itu menembak kelereng apa? Ya, benar, menembak kelereng D. Karena kalau nembak kelereng C, kecepatan akhirnya itu hanya bernilai 0,25. Ini tuh masih memungkinkan kelereng Rakanya tuh masih ada di arena gitu. Hanya 0,25 itu kecepatan akhir yang ini ya, tidak memungkinkan Raka untuk keluar dari arena. Nah, dibandingkan dengan ketika kelereng Raka nembak kelereng D, kecepatan akhirnya itu sebesar 3,25 gitu, sehingga kelereng Raka tuh tetap bisa bergerak dan tidak berhenti di arena. Nah, itu untuk contoh soal yang hukum kekekalan momentum. Kalau semisal ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di grup atau PC ke ibu ya.